Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 3 Juni ya 2024. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Perikopnya Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, jadi ini tidak lanjut dari perjalanan kehidupan Elia pasca bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, yang mendapatkan firman untuk mengurapi Hazael untuk menjadi raja atas Aram, dan mengurapi Yehu untuk menjadi raja Israel, serta mengurapi Elisa untuk menggantikan Elia. Ya, jadi pertama yang menjadi renungan kita, bagaimana Elia yang berkomunikasi gitu ya dengan Tuhan di Gunung Horeb. Seperti manusia dengan manusia. Nah, ini juga menjadi perenungan bagi kita supaya bisa melihat bahwa Allah itu sebetulnya adalah Allah yang hidup, yang berkomunikasi, bisa bergaul dengan manusia yang mungkin selama ini kita seperti ya kita berjalan sendiri. Tapi kita lihat bagaimana Elia ini bisa bertemu gitu ya dengan Tuhan. Nah, tentu kata kuncinya adalah oleh karena Elia bergaul dengan Tuhan. Nah, bergaul dengan Tuhan, kalau Elia ini selalu mengatakan, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel yang meninggalkan perjanjianmu." Elia selalu bekerja bagi orang-orang Israel untuk mencoba mengingatkan, menyampaikan firman Tuhan, untuk membawa bangsa ini menyembah Tuhan dan bukan menyembah Allah lain atau Baal. Nah, itu yang ditunjukkan, yang diakui sebagai bentuk pergaulan dengan Tuhan, sehingga dia bisa berkomunikasi. Saya kira ini juga menjadi perenungan dan menjadi tujuan bagi siapapun orang percaya untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita di GBKP mungkin dibilang satu yang keanehan pula kalau dibilang bicara dengan Tuhan atau mendengar suara Tuhan. Tapi dalam perikop ini kita lihat bagaimana Elia yang sebetulnya juga orang biasa, yang kemudian diganti oleh Elisa, ya udah orang biasa juga. Tapi ketika dia diurapi dan mau, dia dipakai Tuhan. Nah, dalam perikop ini kita lihat transisi antara Elia dan Elisa.
Nah, dalam perikop ini ada satu persiapan yang dipakai oleh Elisa sebelum dia mengikuti Elia, bahwa dia menyelesaikan masalah ataupun berpamitan dengan orang tua. Kemudian dia yang pekerjanya saat ditemukan sedang membajak dengan lembu, dan alat bajaknya itu dia lembunya disembelih, alat bajaknya menjadi bahan bakar ataupun untuk membakar. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu masa lalu akan dilupakan untuk satu pekerjaan yang akan datang. Pastilah Elisa tidak mau terganggu gitu ya, pekerjaan yang akan dikerjakannya oleh sesuatu yang masa lalu. Nah, ini juga sering terjadi di dalam konteks pelayanan. Seringkali orang-orang yang melayani menjadi terganggu, menjadi putus asa, atau merasa tidak bisa, tidak mampu, oleh karena ada latar belakang yang mungkin sesuatu yang membuat dia selalu gagal, seperti selalu gagal. Dan mungkin banyak juga orang begitu melayani, tapi mungkin banyak tantangan, dan sehingga kemudian mundur atau tidak maju-maju. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat sebagai bentuk atau model prajurit. Jadi prajurit itu selalu ketika dia melakukan tugas, dia tidak memikirkan kiri kanan, tapi bagaimana supaya dia melakukan tugas itu dengan baik, dan bahkan dia tidak memikirkan dirinya. Bagaimana supaya tugas yang memberi tugas itu senang. Nah, itulah yang dipersiapkan oleh Elisa. Nah, ini kita lagi sedang pemilihan pertua diaken dan sudah terpilih yang baru. Nah, tentu yang baru ini mungkin orang yang sebelumnya juga sudah, tapi mungkin ada juga yang baru. Saya kira kita yang dulu ataupun Elia yang dulu, yang sekarang yang baru ini akan muncul adalah Elisa, tentu akan meneruskan estafet mestinya yang lebih baik. Terlebih yang sudah terpilih sebelumnya itu sudah punya pengalaman untuk melakukan yang jauh lebih baik lagi. Nah, mestinya seperti itu. Dan kita lihat dalam perikop ini bahwa Elisa tidak ingin dibebani oleh apa yang terdahulu pekerjaannya untuk mempersiapkan yang akan datang. Nah, saya kira apapun yang kita lakukan perlu persiapan. Oleh karena keberhasilan dari suatu pekerjaan juga sangat ditentukan sejauh mana persiapan yang kita lakukan. Jadi marilah, ya, ini pertua diaken yang baru terpilih, baik itu yang lama maupun yang baru, estafet ini mesti kita lakukan yang jauh lebih baik. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena dia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Amin.